dari Prodi Pendidikan Matematika kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai paragraf campuran. Tapi sebelumnya ada sebuah kata atau pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan nama beserta materi yang akan dibawakan. Halo, perkenalkan nama saya Crescensiana Lake dengan MTN 34240015. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengertian paragraf. Perkenalkan, nama saya Teresa Valenci Suarez, NPM 34240068. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Saya Merculinda Muti dengan NPM 34240008. Saya akan menjelaskan pengertian paragraf campuran. Perkenalkan, nama saya Rince Piani Luruk dengan NPM 34240001. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri paragraf campuran. Perkenalkan, nama saya Maria Asunta Erina Yunat, NPM 34240023. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan penggunaan paragraf campuran. Saya Gracia Maria Felicita dengan NPM 34240007 akan menjelaskan tentang struktur paragraf campuran. Baik, nama saya Maria Fatima Taina dengan NPM 34240003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan paragraf campuran dengan paragraf induktif dan deduktif. Perkenalkan, nama saya Margareta Pringkausni dengan NPM 34240006. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Sekian perkenalan kami. Selamat menonton. Halo Sobat Calon Mahasiswa, selamat datang di Universitas Timor Unimor, kampus perbatasan kebanggaan Indonesia Timur. Di sini, kami tidak hanya belajar, kami tumbuh, berkembang, dan membangun masa depan. Salah satu program studi unggulan di Unimor adalah program studi pendidikan matematika. Di prodi ini, kamu nggak cuma belajar angka dan rumus, tapi juga diajak berpikir logis, kreatif, dan jadi calon pendidik yang inspiratif. Dengan dosen-dosen yang berkompeten dan suasana belajar yang menyenangkan, pendidikan matematika Unimor siap mencetak guru-guru hebat untuk negeri. Ayo bergabung dan jadi bagian dari perubahan. Karena di Unimor, mimpi bukan hanya sekadar harapan, tapi tujuan yang bisa kita capai bersama. Unimor, kampus perbatasan untuk Indonesia hebat. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan, tersusun secara logis dan mengandung satu gagasan utama. Paragraf sendiri berfungsi untuk mengembangkan ide pokok sehingga memudahkan pembaca memahami maksud penulis. Dalam sebuah teks, paragraf menjadi unit penting yang membantu menjaga alur pikiran agar tetap teratur. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif. Gagasan utama terletak di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan utama terletak di akhir paragraf, diawali dengan kalimat penjelas yang mendukung kesimpulan. Yang ketiga, paragraf campuran. Gagasan utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Biasanya gagasan utama di akhir paragraf merupakan penegasan atau pengulangan gagasan di awal. Baik, yang berikut adalah pengertian paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada kalimat terakhir. Kalimat pertama berfungsi sebagai pernyataan umum atau pendahuluan ide pokok, sedangkan kalimat terakhir berfungsi untuk menegaskan kembali ide pokok tersebut. Di antara keduanya, terdapat kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau memperkuat gagasan utama. Paragraf jenis ini sering disebut juga dengan pola deduktif-induktif karena memadukan pola deduktif dan induktif. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri paragraf campuran. Paragraf campuran memiliki dua ciri khas, yaitu kalimat utama dan kalimat akhir paragraf. Kalimat pertama sudah menyatakan gagasan utama atau pernyataan umum, dan kalimat-kalimat ini berisi penjelasan, rincian,
atau contoh yang mendukung gagasan utama. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir menegaskan kembali gagasan utama dan bisa dengan kata-kata yang sama dan sedikit berbeda atau reformulasi. Dan kalimat-kalimat ini juga menggunakan kata-kata penghubung seperti oleh karena itu, dengan demikian, jadi, kesimpulannya, dan sebagainya. Yang berikut adalah tujuan penggunaan paragraf campuran. Yang pertama, memberi penekanan lebih kuat terhadap gagasan utama. Yang kedua, membantu pembaca lebih mudah memahami dan mengingat ide pokok. Yang ketiga, membuat alur penjelasan lebih lengkap dan meyakinkan. Yang keempat, menunjukkan kemampuan penulis dalam mengembangkan dan menegaskan suatu ide. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf campuran. Dalam struktur paragraf campuran terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama, kalimat utama pertama atau gagasan utama yang menyampaikan inti dari paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas menyajikan bukti, alasan, data, atau contoh untuk mendukung kalimat utama. Dan yang ketiga, kalimat utama terakhir atau penegas. Menegaskan kembali gagasan utama agar semakin jelas dan melekat di pikiran pembaca. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh paragraf campuran. Contoh paragraf campuran yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Terdapat ribuan pulau dengan adat istiadat yang berbeda-beda, berbagai jenis tarian tradisional, pakaian adat, hingga rumah adat yang unik. Tidak hanya itu, kuliner khas dari setiap daerah juga memperlihatkan betapa beragamnya Indonesia. Semua kekayaan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Indonesia patut disebut sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman budaya yang luar biasa. Contoh paragraf campuran yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban setiap individu. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, lingkungan yang kotor juga dapat menjadi sarang berbagai penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Dengan lingkungan yang bersih, masyarakat dapat hidup sehat dan nyaman. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan memang sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan bersama. Nah, teman-teman, yang berikut perbedaan paragraf campuran dengan paragraf induktif dan juga paragraf deduktif. Yang pertama, pengertian dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama atau gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat. Dalam paragraf deduktif memiliki pola yaitu dari umum ke khusus. Yang kedua, pengertian paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki gagasan utama yang terdapat pada akhir kalimat. Nah, pada paragraf induktif, polanya yaitu dari khusus ke umum. Yang berikut paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan pokok atau kalimat utamanya terdapat pada akhir atau awal kalimat. Nah, di sini dia memiliki pola yaitu dari umum, khusus, lalu umum. Jadi, kesimpulannya yaitu paragraf campuran memiliki perbedaan dengan paragraf deduktif dan induktif terdapat pada kalimat utama atau gagasan utamanya itu berbeda dengan paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Selain itu, paragraf campuran berbeda polanya dengan paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Paragraf campuran merupakan paragraf yang sangat efektif digunakan untuk memperjelas
akhir, pembaca akan lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan. Paragraf campuran ini lebih banyak atau lebih sering digunakan dan ditemukan di artikel ilmiah, esai, editorial, dan juga pada buku teks pembelajaran. Tentang paragraf campuran penting karena dapat membantu kita untuk menjadi lebih kritis. Selain itu, dapat